Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman audiens semua, gimana kabar teman-teman? Sehat-sehat semua kan? Nah, perkenalkan, nama saya Natasha Rahmanika Kadifa Aisyah dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai proses pembuatan sistem pemesanan tiket pesawat online guna memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis dan desain sistem program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Totok Dewayanto, SE, MSI, AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan desain sistem kelas D, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Berkat pembimbingan dan dukungan dari Bapak Toto, kami semua dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas D atas dukungan dan perhatiannya. Mungkin dari operator bisa di next untuk slide selanjutnya. Nah, teman-teman audiens, di sini tentunya saya tidak sendiri nih. Di sini saya juga ditemani oleh rekan-rekan kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Rahmanika. Yang kedua ada Rivaldo F. Sinaga. Yang ketiga ada Anissa Maharani Pudoli, Nazara Ayuning Tias, Sausan Nisa Afifah, Cia Glenn Teresia, dan Azahra Diva Aninditya. Rangkaian acara yang akan kita lewati dalam sesi diskusi ini adalah yang pertama yaitu penjelasan mengenai DFD atau Data Flow Diagram, Sistem Informasi Pemesanan Tiket Online. Yang kedua ada penjelasan mengenai ERD atau Anxiety Relationship Diagram, Sistem Informasi Pemesanan Tiket Pesawat Online. Dan yang ketiga ada penjelasan mengenai UML atau Unified Modeling Language, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan import database ke aplikasi XAMPP dan PHPMyAdmin. Yang kelima, ada penjelasan proses pembuatan website Sistem Informasi Pemesanan Tiket Online, dan kemudian akan diakhiri dengan sesi penutupan. Baik teman-teman semua, sudah siapkah? Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyajian materi. Dalam sistem informasi pemesanan tiket online, kami menggunakan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama ada Draw.io, sebuah website yang didesain khusus untuk menggambarkan diagram secara online. Yang kedua ada Argo UML, yang menyediakan dukungan untuk semua standar diagram UML atau Unified Modeling Language. Yang ketiga ada ER Assistant, yang merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mencetak hubungan entitas pada ERD. Dan yang terakhir ada XAMPP, yang merupakan software yang memudahkan pekerjaan webmaster dan web developer dalam mengembangkan sebuah website. Teman-teman sekalian, materi pertama yang akan kami sajikan yaitu penjelasan mengenai DFD atau Data Flow Diagram, Sistem Informasi Pemesanan Tiket Online yang terdiri dari VTOC, diagram konteks, DFD level 1, DFD level 2, proses 1, dan DFD level 2, proses 2. Untuk pemaparan mengenai diagram VTOC akan disajikan oleh Cia Glenn Teresia. Sementara untuk pemaparan mengenai diagram konteks akan disajikan oleh saya, Natasha Rahmanika. Pemaparan mengenai DFD level 1 akan disajikan oleh Anissa Maharani Pudoli, dan pemaparan mengenai DFD level 2, proses 1 dan 2 akan disajikan oleh Rivaldo Fidler Sinaga. Sementara kita bisa mulai saja untuk diagram VTOC yang akan disajikan oleh Teresia. Untuk Teresia, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Natasha atas waktunya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu diagram VTOC? Nah, diagram VTOC ini atau Visual Table of Contents merupakan diagram yang menampilkan hubungan fungsi keseluruhan pada sistem yang akan dibuat. Nah, sistem ini akan digambarkan secara hierarki dan terstruktur. Nah, pada diagram ini,
kita dapat melihat proses-proses utama yang dilakukan pada suatu sistem, serta proses turunannya, dan juga nama dan nomornya. Nah, berikut ini adalah diagram VTOC dari sistem pemesanan tiket pesawat beserta dengan penjelasannya. Nah, pada sistem informasi pemesanan tiket pesawat, terdapat dua proses utama yang akan dilakukan, yaitu proses 1 ada proses entry data, dan pada proses 2 ada proses laporan. Nah, pada setiap proses ini juga memiliki proses turunan. Pada proses entry data dapat dilihat mempunyai proses turunan satu yaitu pemesanan tiket, dan pada proses 1.2 ada pendataan pesawat. Nah, sedangkan pada proses laporan terdapat juga proses turunan, yaitu 2.1 ada laporan pemesanan, dan pada 2.2 ada laporan pesawat terlaris. Nah, demikian penjelasan saya tentang VTOC. Selanjutnya saya berikan ke pemaparan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Glenn Teresia atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu diagram konteks, akan disajikan oleh saya sendiri, yaitu Natasha Rahmanika. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu mengenai diagram konteks? Ini kita bisa lihat di layar ya, teman-teman audiens sekalian, tentang diagram konteks sistem informasi pemesanan tiket pesawat online, atau yang biasa kita sebut dengan diagram level 0. Nah, diagram konteks itu apabila diartikan merupakan diagram yang terdiri dari sebuah proses yang menggambarkan lingkup sebuah sistem. Diagram konteks direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Di sini, teman-teman audiens, kita bisa melihat bahwa ada satu lingkaran tunggal ya, yang bertuliskan sistem informasi pemesanan tiket pesawat online. Diagram konteks sendiri adalah bagian paling tinggi dan paling penting dalam DFD atau Data Flow Diagram. Karena sebelum masuk ke pembuatan DFD secara keseluruhan, dibutuhkan suatu diagram konteks terlebih dahulu. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan diagram konteks menggambarkan sistem secara umum, sedangkan DFD menggambarkan sistem tersebut secara lebih detail hingga bagian terkecil seperti fitur dalam setiap bagian yang dimiliki oleh sistem. Nah, teman-teman audiens, kita bisa melihat di layar ya, pada diagram konteks sistem informasi pemesanan tiket pesawat online, terdapat 3 komponen yang terlibat, yang bisa direpresentasikan dengan bentuk persegi panjang, yaitu yang pertama ada maskapai penerbangan, yang kedua ada manajer penjualan, dan yang ketiga ada komponen pembeli. Nah, komponen-komponen ini bisa kita sebut juga sebagai aktor. Nah, aktor-aktor ini mempunyai tugas yang berbeda-beda, teman-teman. Yaitu yang pertama, maskapai penerbangan bertugas untuk melakukan input data pesawat ke dalam sistem informasi pemesanan tiket pesawat online. Data tersebut nantinya akan diproses dan menghasilkan suatu laporan pemesanan tiket. Dari sistem informasi pemesanan tiket online, manajer penjualan dapat mendapatkan data berupa laporan yang menerangkan laporan pemesanan tiket pesawat dan laporan maskapai yang paling laris. Sementara itu, sebagai pembeli, kita akan melakukan input data pemesanan tiket pesawat ke dalam sistem informasi pemesanan tiket pesawat online yang berisi data diri pembeli maupun data maskapai yang telah kita pilih. Dari sistem informasi pemesanan tiket pesawat online, pembeli dapat mengunduh bukti pemesanan dan mendapatkan info maskapai penerbangan serta pesawat yang sudah dipilih. Demikian pemaparan saya mengenai diagram konteks sistem informasi pemesanan tiket pesawat online. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu DFD level 1. Nah, di sini DFD level 1 adalah tahapan lebih lanjut tentang diagram konteks, di mana semua proses yang ada pada diagram konteks akan dirinci dengan lengkap sehingga penjelasannya lebih lengkap dan detail. Bisa dilihat di layar, pada DFD level 1 terdapat 2 proses, yaitu entry data dan data laporan. Pertama, yaitu proses entry data dimulai dari entitas pembeli
yang memasukkan data pemesanan tiket ke proses entry data. Dan selanjutnya sistem akan menyimpan informasi pemesanan tiket ke data storage pemesanan tiket dan mengambil nomor pesanan dari penyimpanan data pemesanan tiket tersebut. Selanjutnya sistem kemudian akan memproses nomor pesanan dalam bentuk bukti pemesanan yang selanjutnya akan diserahkan ke entitas pembeli. Di samping itu, sistem juga akan menyimpan info pesawat ke data storage pesawat dan selanjutnya mengambil informasi kedatangan pesawat. Kemudian, sistem akan memproses kedatangan pesawat dalam bentuk info pesawat yang selanjutnya akan diserahkan ke entitas pembeli. Proses kedua yaitu adalah proses laporan. Proses laporan dimulai dari pengolahan info pemesanan tiket dari proses entry data, kemudian diolah dan diserahkan ke entitas maskapai dalam bentuk laporan pemesanan tiket. Selanjutnya, maskapai akan menyerahkan data pesawat ke proses entry data. Selain itu, info pemesanan tiket dari entry data yang sudah diolah dari proses entry data dan dilanjutkan di proses laporan. Kemudian, laporan tersebut diolah menjadi dua, yaitu laporan pemesanan dan laporan pesawat terlaris yang kemudian diserahkan ke entitas manajer penjualan. Sekian pemaparan di level 1 dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai DFD level 2 yang terbagi menjadi dua proses, yaitu proses pertama, proses entry data, dan proses kedua, yaitu proses laporan. Proses entry data sendiri dimulai dari entitas pembeli yang memasukkan data pemesanan tiket ke proses pemesanan tiket. Dan selanjutnya, sistem akan menyimpan informasi pemesanan tiket ke data storage pemesanan tiket dan mengambil nomor pesanan dari penyimpanan data tersebut. Di samping itu, sistem juga akan menyimpan data pesawat ke data storage pesawat dan selanjutnya mengambil info pesawat. Sistem kemudian akan memproses dan mengolah nomor pesanan dan informasi pesawat ke dalam bukti pemesanan yang selanjutnya akan diserahkan ke entitas pembeli. Selain itu, juga terdapat entitas maskapai yang memasukkan data pesawat ke proses pendataan pesawat. Dan selanjutnya, sistem akan menyimpan informasi pesawat ke data penyimpanan pesawat serta mengambil informasi mengenai kondisi pesawat. Mungkin bisa dilanjut untuk proses yang kedua. Nah, ini adalah DFD level 2, proses 2 untuk laporan. Proses pengolahan laporan sendiri dimulai dari proses laporan pemesanan tiket, yang mana sumber datanya berasal dari penyimpanan data pemesanan tiket. Kemudian diolah dan diserahkan ke maskapai dalam bentuk laporan pemesanan tiket dan juga kepada entitas manajer penjualan dalam bentuk laporan penjualan tiket. Di samping itu, laporan pemesanan tiket tadi akan diolah kembali di proses kedua untuk mencari maskapai terlaris. Selanjutnya akan dihasilkan output berupa laporan maskapai terlaris yang selanjutnya akan diserahkan ke entitas manajer penjualan. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian atas pemaparan materi mengenai DFD. Bagi teman-teman audiens sekalian, kita tentunya sudah belajar secara seru ya tentang DFD ini yang merupakan hal unik yang tentunya penting sekali untuk kita pelajari ya di era digital dan juga Society 5.0 ya. Nah, karena kita sudah menjelaskan tentang DFD level 2 proses 2, maka berakhirlah sudah sesi pemaparan kami mengenai DFD untuk sistem pemesanan tiket pesawat online. Jangan lupa nantikan kami semua di video-video selanjutnya yang menerangkan proses-proses lebih lanjut mengenai sistem informasi pemesanan tiket pesawat online. Stay tune ya teman-teman, jangan lupa nantikan kami. Baik, saya Natasha Rahmanika sebagai moderator undur diri untuk sesi pertama ini. Dan juga kami mewakili kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dari teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih.